Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal 10 rekomendasi film dan drama. Kalian pecinta film horor, apalagi yang berbau mistis, santet, dan ilmu hitam. Nah, video kali ini cocok banget buat kalian. Hari ini, kita bakal bahas 10 film horor bertema perdukunan dari berbagai negara yang dijamin bikin bulu kuduk merinding. Dari Thailand, Korea, sampai Indonesia, semuanya punya cerita santet dan kutukan yang gak kalah serem. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video horor seru lainnya. Kalau kalian suka video ini, jangan pelit-pelit buat pencet tombol like dan share ke teman-teman kalian yang doyan film horor. Dan yuk, tulis di kolom komentar film horor perdukunan favorit kalian. Oke, langsung aja kita mulai. Film pertama adalah Panor dari Thailand yang baru rilis tahun 2025. Film ini menceritakan tentang Panor, seorang gadis yang lahir di hari yang sangat sial, tepat saat seseorang di desanya melepaskan sebuah kutukan berbahaya. Sejak kecil, Panor dijauhi dan dianggap pembawa sial oleh semua orang. Yang lebih mengerikan, setiap orang yang dekat dengannya selalu mengalami nasib buruk karena terkena ilmu hitam. Sampai suatu hari, Panor menemukan kebenaran mengejutkan. Sejak lahir, ia sudah terikat oleh kekuatan sihir hitam yang mengubah hidupnya jadi mimpi buruk berkepanjangan. Film ini punya atmosfer mistis khas Thailand yang mencekam dan cerita tentang kutukan turun-temurun yang tragis. Selanjutnya ada Exhuma dari Korea Selatan yang rilis tahun 2024. Ceritanya dimulai dari keluarga kaya di Los Angeles yang mengalami teror supranatural aneh. Mereka menghubungi dua dukun terkenal dari Korea, yaitu Hwarim dan Bonggil. Setelah diselidiki, ternyata gangguan ini datang dari arwah leluhur mereka. Hwarim menemukan bahwa roh jahat itu menyerang setiap anak sulung laki-laki dalam keluarga tersebut. Untuk menghentikannya, mereka harus memindahkan kuburan leluhur yang terletak di desa terpencil Korea Selatan. Tapi ada masalah besar. Ahli Feng Shui mereka merasakan firasat buruk dari lokasi kuburan tersebut. Dan dari sinilah petualangan mistis penuh bahaya dimulai. Film ini menggabungkan horor dengan budaya pemakaman Korea yang unik, ditambah twist cerita yang bikin kaget. The Medium adalah film horor mockumentary dari Thailand yang disutradarai oleh Na Hong Jin, sutradara Korea di balik film The Wailing. Film ini mengikuti Nim, seorang dukun yang mewarisi kekuatan dari Dewi Bayan. Sebuah kru dokumenter merekam kehidupannya, termasuk saat keponakannya Ming mulai menunjukkan tanda-tanda akan mewarisi kekuatan spiritual tersebut. Tapi ada yang salah. Ming berubah jadi sosok yang semakin tidak terkendali dan menakutkan. Keluarga mulai sadar bahwa yang merasuki Ming bukanlah Dewi Bayan yang baik, tapi entitas jahat yang sangat berbahaya. Format found footage di film ini bikin pengalaman nontonnya makin realistis dan mengerikan. Klimaksnya benar-benar brutal dan gak akan kalian lupakan. Dari Taiwan ada Incantation yang dianggap sebagai salah satu film horor Taiwan paling menyeramkan. Film ini menceritakan Li Ronan, seorang ibu yang berusaha melindungi putrinya dari kutukan mematikan. 6 tahun lalu, Ronan dan teman-temannya melanggar tabu ritual kuno saat membuat konten vlog. Kini kutukan itu memanifestasi pada putrinya. Dalam usaha menyelamatkan anaknya, Ronan merekam semuanya dan meminta bantuan penonton untuk ikut melafalkan mantra agar kutukan bisa hilang. Yang bikin creepy, film ini terinspirasi dari kisah nyata sekte sesat di Taiwan. Format interaktifnya yang melibatkan penonton dalam ritual membuat film ini punya pengalaman nonton yang unik sekaligus mengganggu. Dari Indonesia, kita punya The Origin of Santet yang rilis tahun 2018. Randy harus pulang kampung bersama istri dan anak-anaknya setelah ayahnya bunuh diri secara misterius. Sesampainya di rumah, mereka menemukan ibunya dalam kondisi seperti orang gila dan tidak bisa disembuhkan secara medis. Teror demi teror mulai menyerang keluarga ini. Mereka mengalami hal-hal mengerikan, muntah pecahan kaca, rantai keluar dari perut dan lebam-lebam misterius di tubuh mereka. Semua ini adalah ulah santet yang ditujukan untuk menghancurkan keluarga mereka. Film ini menampilkan sisi gelap praktik santet di Indonesia dengan visualisasi teror yang sadis dan menjijikan. Cocok buat yang suka horor Indonesia old school.
The Wailing adalah masterpiece horor dari sutradara Na Hong Jin yang wajib dinonton. Di desa kecil Goksang terjadi wabah penyakit aneh yang membuat penduduk membunuh keluarga mereka sendiri secara brutal. Jonggu, seorang polisi biasa, harus menyelidiki kasus ini. Kecurigaan mengarah ke seorang pria tua Jepang yang tinggal di hutan. Untuk mengusir setan, mereka memanggil dukun bernama Il Guang. Tapi situasi makin kacau ketika putri Jonggu sendiri terinfeksi penyakit misterius itu. Yang bikin film ini brilian adalah ambiguitasnya. Sampai akhir, kita nggak tahu siapa yang benar-benar jahat, pria Jepang, dukun, atau wanita berpakaian putih misterius itu. Film ini penuh simbolisme dan interpretasi yang berbeda-beda. Dijamin bikin kalian diskusi panjang setelah nonton. Masih dari Korea, ada The Eighth Night yang punya konsep unik tentang pertarungan melawan iblis kuno. 2500 tahun lalu, Buddha berhasil memisahkan dua mata iblis, mata merah dan mata hitam, dan mengurungnya di tempat berbeda agar tidak bersatu dan mendatangkan neraka di bumi. Di masa kini, segel itu pecah saat Red Moon muncul. Mata merah dibebaskan dan mencari mata hitam untuk bersatu kembali. Mereka punya waktu 8 malam. Kalau bersatu di malam ke-8, dunia akan berakhir. Park Jin-soo, seorang mantan biksu yang ditakdirkan menjadi pelindung, harus menghentikan kebangkitan iblis ini. Dia dibantu detektif Kim Ho-tae dan gadis misterius bernama Airan. Film ini punya lore yang dalam tentang mitologi Buddha dengan eksekusi horor thriller yang menegangkan. The Closet adalah film horor Korea yang lebih fokus ke drama keluarga dengan elemen supranatural. Sang-won pindah ke rumah pedesaan bersama putrinya Ina untuk memperbaiki hubungan mereka setelah kematian istrinya. Tapi Ina mulai berubah aneh dan suatu hari menghilang dari dalam lemari kamarnya. Seorang pria misterius bernama Kyung-hun muncul dan mengungkapkan bahwa lemari itu menyimpan arwah anak-anak yang hilang. Di balik semua itu, ada kisah tragis roh Myung-jin yang dulu mati di lemari karena diabaikan orang tuanya. Film ini menggambarkan sisi gelap pengabaian anak dan trauma masa lalu. Lebih gelap secara emosional daripada sekedar menakut-nakuti. Dari Vietnam ada The Guardian yang tayang di Netflix. Miley, seorang penyanyi latar, tiba-tiba jadi terkenal setelah mentornya yang merupakan bintang pop bunuh diri. Tapi kesuksesan barunya berubah jadi mimpi buruk. Ia mulai diteror oleh boneka Kumatong, boneka roh yang digunakan untuk menuntut keberuntungan dan ketenaran. Ternyata ada harga gelap yang harus dibayar dari kesuksesan instan tersebut. Film ini menyoroti sisi gelap industri perhiburan dan bahaya menggunakan jalan pintas mistis untuk mencapai tujuan. Disutradarai oleh Victor Vu, sutradara thriller terkenal Vietnam. Film ini punya twist yang gak terduga. Film terakhir adalah Si Jin, adaptasi dari film horor Turki yang populer. Irma jatuh cinta kepada sepupunya Galang yang sudah menikah dengan Nisa dan punya anak. Karena cintanya tak terbalas, Irma nekat meminta dukun untuk menyantet Nisa selama 5 malam agar meninggal. Teror mengerikan mulai menyerang keluarga Galang, kesurupan, gangguan gaib, hingga kematian. Tapi yang Irma nggak sadari, santet yang dia kirim juga balik menghantui dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Film ini menunjukkan bahwa ilmu hitam punya konsekuensi fatal bagi semua yang terlibat. Kisah obsesi cinta yang berubah jadi tragedi mistis yang kelam. Nah, itu dia 10 film horor perdukunan yang wajib masuk watchlist kalian. Dari santet, kutukan, ritual gelap, sampai ilmu hitam. Semuanya ada di sini. Yang menarik, setiap negara punya cara berbeda dalam menggambarkan perdukunan. Thailand dan Korea fokus ke ritual dan mitologi kuno, sementara Indonesia lebih ke santet dan praktik ilmu hitam yang dekat dengan keseharian kita. Film mana yang paling bikin kalian penasaran? Atau kalian udah pernah nonton salah satunya? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya! Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini kalau belum, share ke teman-teman kalian yang suka film horor, dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video horor seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!